Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Iki ya lek udah nyekel ngene men manten kena. Jika udut bae ngono ora apa-apa. Apa nih? Iki nyekel iki. Nyekel iki. Berarti ka keton jadi semua wis cukup. Aja Iya, semua wis cukup. kita dikaji malam mandek sih. Ya terus ora apa-apa lanjut saja, lanjut. Kalau ngobrol. Ya, maaf ini saya mau bicara tentang Tengku Tengku Iqbal Iqbal Johar dari Aceh. Masalah tentang eduk maning. menurut saya komplain. Dulu saya kan sering mendengarkan video dalam HP pembicaraan masalah nasab. Malah seolah-olah membenci sekali kepada Habib, terutama kepada Habib Bahar. Sebegitunya membencinya. Setelah itu sudah lama akhirnya malah membenci kepada nasabnya Wali Sanga. Ini Tengku Iqbal. Tapi saya tidak panjang lebar, hanya ingin tanya tentang masalah Iqbal Johar dari Aceh. Tanyanya saya, sebetulnya Iqbal Johar itu orang apa? Yang saya masih ragu ini saya. Orang apa? Orang NU apa? Orang netal? Yang penting Islam. Jadi tidak pandang kemana-mana, apa yang ada dalam otaknya disampaikan kepada siapa saja yang ada dalam otaknya sendiri. Tidak takut, tidak gentar kepada siapapun. Seolah-olah di dunia tidak ada manusia kecuali aku. Ngungkuli malaikat mungkar nakir malah ini. Nah, yang saya bingung kan begini tuh. Kalau kamu mengaku NU, cara NU, aturan NU, pedoman NU kan ada. Undang-undang cara hukum NU. Terus terang saja hukum NU ini yang saya pakai. Tidak boleh, kalau dalam undang-undang itu kan tidak boleh menghina sesama manusia terlalu. Karena ada pedomannya, hadis juga ada, Quran juga ada di sana. Mesti ada itu. Tidak boleh menghina kepada siapa saja, apalagi jelas itu adalah dzurriyyatun Nabi. Kalau tidak percaya boleh dicek, datangi ke tempatnya Gus Abbas. Nggak mau, Mbah. Ini saya ngomong. Oh iya. Ini saya kan sedang bicara gini. Kalau nggak percaya, datang saja ke tempatnya Gus Abbas sana. Bincang-bincang yang dengan halus, penyampaian dan isi hati yang sepenuhnya. Ini bukan saya benci kepada siapa-siapa. Sama-sama manusia lah. Lama-lama entah kapan juga akan mati menghadapi yang namanya dalam kuburan, alam penantian. Sama saja, tidak ada yang beda dalam alam penantian di sana. Entah kapan mati, nggak ada yang tahu. Itu mati tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Malaikat Israel kan disuruh, si Iqbal jabut nyawanya. Allah perintah kepada malaikat Israel kan dijabut nyawane. Tapi saya yang di dunia ini yang saya heran. Dulu benci sekali kepada Habaib. Sekarang kok malah nyerang kepada para dzurriyyatun Nabi. Jelas dzurriyyatun Nabi sudah pernah apa itu namanya? Tes DNA jelas 100% Gus Abbas itu turunan dzurriyyatun Nabi. Kenapa kamu seperti itu? Saya ingin tahu pedoman kamu yang asli itu apa? Apa tujuan kamu hidup di dunia ini? Untuk langkah selanjutnya kan akhir-akhirnya kan mati. Mati mesti mati. Jangan kemana-mana lah, akhirnya mati bertanggung jawab. Kamu bicara apa saja di dunia ini dimintai pertanggung jawab. Mesti besok di sana. Kulukum langin maka kulukum masukun nganrong yati. Apa yang kamu bicarakan di sini besok dipertanggungjawabkan. Kalau kamu ngaku benar menurut apa? Menurut hukum atau menurut otaknya menurut sendiri? Ya menurut otaknya sendiri. Kalau menurut hukum seperti apa hukumnya? Kalau menurut otaknya sih apa yang harus kamu sampaikan? Sekarang saya yang komplain, minta penjelasan dari kamu. Saya ini namanya Nasiruddin, tempatnya di atas angin. Kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah memuncak ini kemarahannya Mbak Nasir kepada
konsep-konsep ya yang disampaikan oleh Tengku Iqbal Johar ini. Ya Allah, ini bahasanya memang tinggi banget. Saya juga kadang perlu perlu ini, perlu tafsir ini. Ada apa yang dibicarakan oleh Mbah Nasir kadang multi tafsir. Karena gimana Bang ke situ kita lanjutkan. Soalnya banyak juga yang mengkritik saya ini kalau mau bahas itu yang detail. Nah, ini kan kita serampangan kan secara umum enggak apa-apa ini. Ya mana mau nyong bahas Hai. Iqbal jajak komentar apa karepe nyong. Oh iya. Aduh Iqbal Johar dari Aceh supaya komentar yang jelas. Pedoman apa yang dipakai? Oke. Ini mungkin kita lebih detail lagi ya, Pak ya. Nih Mbah ini dang ini ya Mbah. Men keton ganteng ya Rika. Lah ganteng orang ganteng. Yang ganteng lah. Si penting membahas lah. Ya, Saya ya. mau salah terima nyong. Orang terima ya. Ya orang-orang mengaring dua nabi, maring menungsa. Ayo ya. Rika ora terima maring menungsa ya gue. Maring masude. Sesama manusia kok seperti itulah. Wong Nabi Muhammad itu ada rahmatan lil alamin. Besok di akhirat sebelum masuk surga di padang mahsyar, Nabi Muhammad belum mau masuk surga, padahal masuk surga pertama kali Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tidak mau sebelum umatnya masuk semua, masih tunggu di depan pintu surga. Membelanya dunia sampai akhirat. Lah, Iqbal itu apanya Nabi Muhammad? Cucunya mungkin. Cucunya, tapi nggak seperti itu kan cucunya. Cucu Umatnya, jauh umat ya iya kalau kamu ngaku umatnya, umat yang seperti apa saya nggak tahu. Ya kayak gitu. Ya. Baik, oke. Jangan diviralkan kan mesti kan ngerti. Iya, ngot di viral Mbah, ngot di viral nah. Pokoknya sih kayak video. Sengaja nyuara dari perawan itu apa? Ya kok sekarang kan orang lagi bebas komentar. Suka ini perlu jenengan sebagai sesepuh ini kan juga perlu komentari anak-anak muda ini yang lagi komentar tanpa ada apa rasa ewuh loh, bahasa Jawanya ewuh apa rasa nggak enak lah. Bras-bras Iqbal kan bras-bras siapapun diserang yang nggak cocok sama dia ya diserang ini Mas Iqbal ya. Bahkan dulu ada itu videonya loh, katanya tesis Kiai Imad itu sampah kata Mas Iqbal ini gimana ini tesis Kiai Imad kata Iqbal ini sampah Mbah, gimana Mbah? Nah menurut pendapatku Iqbal Johar dari Aceh, entah turunan siapa kan belum pernah bercerita kamu dari mana, anak siapa, turunan siapa, sampai kemana, kan nggak ada orang yang tahu. Nah kalau komentar kamu seperti itu, anak Kiai Haji Imaduddin katakan seperti sampah, tesisnya kamu pedomannya apa yang dipakai? Apa otaknya sendiri? Saya otak sendiri kamu. Tidak pakai pedoman. Gitu aja lah. Pedoman gue sakit banget enggak Ibu. Wis ditafsiri wis belar-belar sejagat kok. Oh iya. Asal Iqbal bisa tafsiri. Baik. Ini baru 19 menit, Mbah. Baru 19 menit. Tunggu Iqbal Johar kalau bikin video itu berjam-jam, Mbah. Terus lanjutkan. Men. Gini Mbah juga ini mungkin kita bahas yang lebih detail dari tadi kan serampangan kan yang lebih detail. Mas Iqbal ini menurut saya ya Mbak ya. Ya terus balik beliau itu memang membela kebenaran, atas namanya kebenaran. Begitu. Satu, dulu menyerang Habib Bahar karena dirasa Habib Bahar itu sudah melampaui batas dalam beliau berdakwah, mengatasnamakan Rasulullah dalam dakwanya. Di dalam darah saya mengalir darah Rasulullah, itu kan. Sementara Mas Iqbal ini nggak setuju mengatasnamakan Rasulullah, tapi akhlaknya jauh dari Rasulullah. Itu kritikan Tengku Iqbal terhadap Habib Bahar kan gitu. Makanya Habib Bahar diserang habis sama Tengku Iqbal Johar. Terus Habib Rizik juga kayak gitu kan. Makanya bahasa-bahasa yang keluar dari Tengku Iqbal Johar ke Habib Rizik ke Habib Bahar itu ya seperti itu. Kasar banget. Makanya karena kasar kita memandang Tengku Iqbal Johar itu seolah-olah memang pros terhadap
Laskar Sabilillah, walaupun saat itu belum ada Laskar Sabilillah kan. Tengku Iqbal sudah sering mengkritik Habib Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gawe konten nih Bud. Acara apa ge? Oh, arep lomba sih ya. Oh iya 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 iya. Ya mudah-mudahan sukses baca pira? Baca papat. Yang ini kon ngene. Anu si jedok sambil nunggu. Ini pagar rusa ini pendukung Laskar Sabilillah mau ikut lomba apa? Lomba apa? Turnamen cup. Iya sing arep melu lomba ge. Mriki. Ah, Salim. Iki orang bae Salim. Siapa jenenge? Giar. Pagar rusa ngendi, Bud? Pasar Pombongan. Pasar Pombongan sing endi? Petani siapa? Oke, Pak Rusa Margasari. Oke, Margasari. Iya, Ki sing arep melu lomba, lama jenang. Ayo mudah-mudahan menang ya. Sukses semangat, engko lawannya segede apapun lawan. Diwarai mbok wis diwarai jimatnya nang ngaring Pak Mahfud. Iya, mudah-mudahan kok menang, tetap semangat ya. Tapi wong anu lomba ya kadang menang kadang kalah. Nek kalah ya ora apa-apa. Tapi kudu menang. Tapi nek kalah ya ora apa-apa. Tapi kudu menang ya. Ya semangat wis kana. Karo sapa baik sing nganter? Karo ibune. Ya. Oh iya. Bismillah ya tawasul karo Gus Abbas, tawasul karo Gus Maksum. Aja kelalen. Monggo. Karo harus tawasule ngomong ate kon menang gue. Semoga menang lantaran Gus Abbas karo Cektokan menang Gus yo. Maksum. Ora kalah menang. Amin. Ini mangkatnya mengenes sih. Lanjutkan. Nah, Mas Iqbal ini dulu kita anggap pro dengan kita itu karena menganggap ataupun mengkritik Habib Bahar dan Habib Rizik dari sisi perilakunya, dan sekarang seolah-olah membela Habaib, menyerang Gus Abbas, menyerang Kiai Fuad. Itu yang dikritik karena halunya, katanya kan halu gitu loh. Lalu Gus Abbas katanya ditemuin diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati, diperintahkan untuk menjadi panglima besar Laskar Sabilillah. Ini yang dikritik sama TIC kayak gitu Pak. Termasuk Gus Fuad itu ada kejadian kemarin, ada orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kudus, namanya Maulana Ishaq. Yang di dalam mimpi tersebut Maulana Ishaq diberitahu oleh Rasulullah dengan bahasanya sendiri yang mengatakan bahwa Pak Alawi itu bukan zuriyah Rasulullah. Kemudian mimpi itu diperkuat dengan mubahalah. Jadi Tengku siapa? Maulana Ishaq ini melakukan mubahalah di tempatnya Gus Fuad. Nah ini yang dikritiki sama Tengku Iqbal Johar itu loh, yang dikritiki sama TIC ini, yang dikritik karena halu. Sementara TIC enggak mau yang halu-halu seperti ini. Pokoknya ya yang jelas kebenaran dan masuk akal, itulah yang harus dibela. Makanya dalam kasus masalah Habaib ini banyak orang-orang yang tidak suka sama Habaib ingin mengusir Habaib dari Indonesia, usir imigran Yaman. Orang-orang yang tidak suka sama Habaib itu mengistilahkan Habaib itu adalah imigran dari Yaman. Walaupun memang betul mereka yang datang ke sini para Habaib itu kan klannya kan rapi, nasabnya kan rapi, tercatat di Robiatul Alawiyah. Terus kalau mau nikah juga harus sesama klan kan, enggak boleh kan orang Jawa nikah sama orang-orang yang dari Yaman itu, Syarifah, Habibah itu enggak boleh dinikah sama orang Jawa, walaupun ada ya orang yang non habaib nikahi sama Syarifah, yang nikah sama Syarifah, dan itu pun problem sebenarnya di dalam urusan nasab mereka sendiri problem. Nah ini yang dikritiki sama Tengku Iqbal Johar. Tapi cara mengkritik Tengku Iqbal Johar saya kira ya Mbah, ini menunjukkan sesuatu yang seharusnya kita benahi juga, karena Tengku Iqbal Johar ini mutlak mengira kebenaran itu memang apa yang ada di dalam benaknya benar. Jenengan ya, menurut Tengku Iqbal Johar itu saya kira apa yang ada di dalam otaknya saja, enggak mau entah kenapa itu, mungkin enggak di pesantren, makanya Mbak Nasir pengen tahu backgroundnya siapa.
Dia enggak tahu, mungkin enggak pernah lah di dalam video-videonya menerangkan sebuah hadis, menerangkan sebuah ayat itu, walaupun saya sendiri kadang menerangkan ayat atau hadis dan itu enggak berbobot misalkan, tapi kan paling enggak kan pernah lah nyebut ayat, pernah nyebut hadis, karena ini urusannya orang muslim, karena ini masalah yang membawa masalah nasab. Nasabnya siapa? Nasabnya Rasulullah, dan Rasulullah adalah pembawa kebenaran, dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah kaitannya besar dengan Al-Qur'an, kaitannya erat dengan hadis. Makanya kalau mau membahas masalah ini tentunya jangan tinggalkan hadis dan Quran. Dan saya kira kesalahannya Mas Iqbal ini dari situ juga. Jadi semua kebenaran apa yang ada di dalam otaknya, sehingga semuanya salah. Sementara umat Islam kan bingung kan, banyak yang bingung loh dulu yang ngefans sama Mas Iqbal ini gara-gara masalah ini kan bingung loh, kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini. Sementara menurut kita yang pernah ngaji, walaupun ngaji kita juga ndak tentu benar, pengennya kan yang kita ikuti orang-orang yang memang menggunakan logikanya untuk mencari kebenaran seperti Mas Iqbal, tapi jangan tinggalkan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, yakni Al-Qur'an dan hadis, sehingga nggak kebablasan, kan begitu, Mbah? Iya. Uh, nah ini masalah Gus Apes dikira halusinasi itu ngawur, ngayal, dan tidak ada kebenarannya sama sekali. Ini kan sudah salah, karena Gus Abbas diperintahkan untuk oleh Sunan Gunung Jati lewat mimpi itu satu, yang mimpi bukan Gus Abbas ini, Mbah. Yang mimpi orang lain, dan orang lain tersebut sudah berkali-kali, bukan cuma satu kali, dan itu disampaikan oleh Gus Abbas di dalam forum. Nah ini yang disoroti sama Mas Iqbal. Ada benarnya. Iya disorot, tapi misalkan mau menyalahkan Gus Abbas, nggak harus seperti itu, halusinasi, dobol dan seterusnya, kan bahasa-bahasa yang bukan bukan eh, bukan tempatnya bukan tempatnya untuk membahas ini, untuk membahas nasab, karena yang kita bahas adalah nasabnya Rasulullah. Kenapa harus menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, seolah-olah yang benar hanya Tengku Iqbal Johar, Gus Abbas sama sekali tidak ada benarnya. Sementara Gus Abbas adalah Panglima Besar Laskar Sabilillah, ini kan aneh. Nah ini yang perlu kita kritik. Mas Iqbal itu sekali lagi, menurut dia kebenaran adalah apa yang ada di dalam otaknya. Nggak suka dengan habaib, karena habaib itu seperti Habib Bahar, Habib Rizik yang berlebihan lah dalam dakwanya dan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Habib Bahar nggak suka sama Maulana Ishaq yang dari Kudus itu, karena harus harus mubahalah untuk menguatkan mimpinya. Kenapa harus menggunakan mimpi sih sebagai penguat, melemahkan hujahnya para habaib yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah? Kenapa harus lewat mimpi? Dan Gus Abbas yang dikritik juga kayak gitu. Kenapa harus ada mimpi dikait-kaitkan untuk mendukung perjuangannya gitu kan, Laskar Sabilillah? Ini Tengku Iqbal di situ awal mula mengkritik Laskar Sabilillah. Tapi kesini-sini kan semuanya diserang. Tesisnya Kiai Imad sampah dan seterusnya. Nah ini memang benar, saya kira benar perasaan saya waktu itu mengatakan ini Mas Iqbal ada sesuatu, ini tentunya ada sesuatu, sehingga kritik Gus Abbas, kritik Kiai Imad, kritik Ifot itu membabi buta seperti itu. Nah saya dulu juga sudah pernah membahas masalah Tengku Iqbal TIC dengan Maulana Ishaq, dengan Gus Abbas, sudah pernah saya bahas. Karena di dalam agama kita, dalam agama Islam memang ada yang halu-halu, Mbah, ada yang halusinasi bentuknya dan harus kita imani. Masalah mimpi sudah ada videonya sendiri yang saya bahas, masalah mimpi bertemu Rasulullah itu kan siapapun berhak. Makanya sekali lagi, konsep-konsep kebenaran itu tidak bisa mutlak dari apa yang kita kira benar hanya dari akal saja. Akal memang diperlukan dalam memahami agama, tapi semua tidak harus masuk akal. Gimana Mbak Nasir menurut jenengan? Begitu apa enggak? Monggo. Kebenaran memang harus rasional, masuk akal, tetapi enggak semua kebenaran bisa dinalar. Ada sebuah kebenaran yang kadang tidak masuk akal. Seperti itu apa enggak menurut jenengan? Silakan. Ya. Menurut pendapat saya tentang masalah kebenaran, Ya. kalau kebenaran itu dari Allah, itu pasti. Ya, seperti mimpi lah. Mimpi Nabi Muhammad dalam sebuah hadis kan, Nabi Muhammad mimpi
kalau Nabi Muhammad yang bermimpi pasti betul. Tapi kalau mimpinya manusia biasa, saya nggak tahu benar apa tidak. Apalagi menyangkut masalah sampai Iqbal bicara, saya malah nggak percaya lagi saya Sama Iqbal. sama Iqbal. Dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Apa yang maunya kamu hidup di dunia ini? Jadi saya tidak panjang lebar lah, tidak perlu hadis, perlu apa. Yang penting kamu ingin cerita kamu tentang riwayat hidup kamu itu dari mana ke mana, untuk apa hidup di dunia ini. Belajar di mana? Belajar di mana? Gurunya siapa? Gurunya siapa? Kamu turunannya siapa lah? Yakin ini penting sekali kamu pengen ngerti saya. Jadi kita ini jelas, tapi yang jelas. Jangan ngarang. Ada bukunya. Jangan semaunya sendiri. Nah, ini mungkin Toh Iqbal juga akan, ngapain ngurusin siapa saya dan seterusnya, kan mungkin kayak gitu, mungkin. Nah, itu yang namanya tidak tanggung jawab. Kalau tidak mau terus terang saya dari ini, kamu tidak mau, itu namanya kamu pelecehan sama dengan. Jelas itu, tidak tanggung jawab. Berarti Bang Nasir marah ini sama Mas Iqbal ini? Nantang maring bahar, tapi nyatanya kamu kan nggak berani memberanikan diri. Saya ada ini nggak berani kan. Bukan masalah pamer-pameran, bukan sombong-sombongan, tapi kan jelas nanti kamu siapa kamu sebetulnya, kamu yang mana kan nanti tahu semua orang. Jadi jangan semuanya sendiri. Hidup di dunia itu banyak orang, bisanya kamu hidup kan banyak orang, bisa komentar kemana-mana juga banyak orang, tidak sendirian hidup. Kalau kamu hidup sendirian bingung mesti. Oke, lanjutkan ini. Nah, masalah ini mungkin saya punya tawaran, Mbak Nasir. Ada tawaran. Saya kemarin sama anak-anak Pagar Nusa itu kan bilang, saya adalah waliullah. Ini kan ramai kan. Sebenarnya ini konsep. Ini konsep yang tentu ada hujahnya, ada dalilnya, yang logis maupun yang tidak logis gitu kan. Artinya bukan berarti saya waliullah yang semua orang harus datang ke saya meminta doa kepada saya dan seterusnya, itu bukan. Saya mengaku waliullah, mengaku sebagai kekasih Allah, itu artinya saya kekasih Allah, kalian semua, Mas Iqbal juga termasuk kekasih Allah, semuanya, Habib Lutfi juga termasuk waliullah, semuanya pokoknya waliullah. Ini konsep-konsep semacam ini saya tawarkan ya. Nah, misalkan salah ya sih, salah ya sih, saya siap untuk dikritik, dan nanti saya pikir kesalahan saya harus dibenahi, yang membenahi siapa dan seperti apa tawaran baliknya buat saya agar tidak meneruskan konsep ini. Saya menerapkan konsep ini agar tidak saling menghina lah, Mbak. Orang yang tidak suka terhadap para habaib juga jangan berlebihan, karena walau bagaimanapun Allah begitu sayang terhadap para habaib dengan sayangnya sendiri kan. Sayang. Semuanya manusia terluknut, terburuk pun di dunia ini sebenarnya punya kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada dia kan. Fir'aun pun diciptakan oleh Allah dengan kasih sayang Allah, walaupun ujung-ujungnya nanti dia durhaka dan menjadi musuhnya Allah kan. Fir'aun seperti itu. Agar tidak ada rasa benci yang berlebihan, orang-orang yang tidak suka sama habaib jangan berlebihan, orang-orang yang tidak suka dengan Laskar Sabillah jangan berlebihan. Semuanya punya potensi dekat dengan Allah. Ini kadang masalah waliullah juga disabotase, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, padahal semua manusia itu punya potensi besar untuk menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Itu tawar saya seperti itu, Mbah. Semua manusia tidak pandang bulu siapapun, dia punya potensi dan sah untuk dekat dengan Allah. Semuanya. Nah, harus keturunannya siapa? Ya kan? Ketika seseorang dekat dengan Allah, kemudian ada orang lain yang juga dekat dengan Allah, tidak mungkin dia cemburu. Kenapa harus dia yang dekat sih, bukan saya saja? Kan enggak. Manusia masing-masing, siapapun dia, punya hubungan khusus dengan Allah. Hanya saja ada yang sadar, ada yang tidak, kemudian ada yang kemudian mensyukuri kedekatan mensyukuri hubungan tersebut, memperbaiki dan seterusnya sehingga dia benar-benar dekat dengan Allah dan menjadi manusia pilihan. Ada yang tidak, bahkan ada yang tidak peduli kalau dia disayangi oleh Allah. Banyak manusia yang merasa seperti itu, padahal Allah dalam Al-Quran kan sudah menegaskan berkali-kali, sudah sangat tegas.
Bahkan masalah kehidupan ini Allah sangat tegas, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, itu kan ketika Allah cinta terhadap hambanya maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan dalam hidupnya. Itu kan hadis kan, ketika Allah ketika kita mengalami kesulitan hidup dan seterusnya, itu bentuk kasih sayang Allah, bentuk cinta Allah terhadap kita. Nah, berarti kan cinta itu kan, cinta kan ada kasih dan sayang dan seterusnya. Makanya semua manusia pernah mengalami ujian, pernah mengalami eh, kesusahan hidup. Nah, kalau misalkan hal itu diartikan sebagai kasih sayang Allah, maka akan menjadi hal yang positif, energi positif agar menjadi koreksi bagi dirinya agar semakin dekat dengan Allah. Tentunya kan seperti itu bagi masing-masing, dan bagi individu setiap manusia harus merasa seperti itu ketika dia merasakan kesusahan hidup. Sebenarnya ada kesentuhan kasih dari Allah sehingga seharusnya dia semakin mendekat dengan Allah. Nah, untuk umum jangan pernah menghina orang lain berlebihan, karena di dalam diri orang lain tersebut ada kasih sayang Allah yang kita tidak tahu. Dia punya hubungan khusus dengan Allah yang kita tidak tahu, sehingga jangan berlebihan lah. Kalau memang salah ya kita luruskan kesalahannya saja. Jangan kemudian dikatakan dobol lah, dikatakan halu dan seterusnya, seolah-olah kebenaran hanya datang dari dia. Itu yang seperti yang dilakukan oleh Teguh Iqbal Juhar itu, Mbah. Nah, konsep saya adalah waliullah, kamu adalah waliullah, semua adalah waliullah, itu saya kira juga ndak salah. Lah, ya waliullah kan hanya Syekh Abdul Qadir, tidak. Syekh Abdul Qadir itu memang waliullah yang sudah mendapatkan posisi khusus di hadapan Allah, karena Syekh Abdul Qadir itu memang satu turunannya Rasulullah, tidak ada yang membantah. Kemudian dia melakukan perintah Allah dengan maksimal, menjauhi larangan Allah dengan maksimal, sehingga dia dijuluki Sultanul Auliya, rajanya para wali kan seperti itu. Bukan berarti yang ingin menjadi waliullah harus keturunannya Syekh Abdul Qadir. Bukan berarti yang menjadi wali itu orang-orang yang yang harus seperti Syekh Abdul Qadir, tidak. Wali itu kan tingkatannya kan macam-macam.